wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tidak ada kata yang paling utama yang diucapkan seorang hamba kecuali ia memuji Rabbnya. Hanya kalimat yang pertama yang saya ingin ucapkan adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan yang paling besar yaitu kenikmatan iman dan Islam. Dan juga kenikmatan bagaimana Allah menurunkan hujan malam hari ini dan juga memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir di Masjid Hidayatul Umah ini untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, lebih tepatnya di hari yang ke-10, yang mana di 10 malam pertama ini adalah merupakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-rahmatnya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada contoh terbaik kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga perjuangan para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita juga selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya mengingatkan khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, agar sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan ini merupakan bekal terbaik kita untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Di malam hari ini, insya Allah saya akan coba sharing mengenai salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, Thauban ini beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, ya, orang soleh. Beliau sama gitu ya dengan sahabat-sahabat lainnya gitu ya, memiliki keutamaan gitu ya. Nah, dan sahabat Thauban radhiyallahu anhu ini memiliki keutamaan yaitu dia orang yang paling rajin, sahabat yang paling rajin datang sholat fardu pertama gitu ya. Jadi selalu datang pertama di setiap sholat fardu. Dan Thauban radhiyallahu anhu ini memiliki tempat khusus yaitu di pojokan gitu ya. Nah, jadi kenapa sih alasannya dia punya tempat khusus di pojokan? Karena dia tidak ingin mengganggu jamaah-jamaah lainnya gitu ya. Dia fokus dengan berzikir pada Allah sambil menunggu waktu sholat tiba. Singkat cerita, ketika di waktu subuh, ternyata sahabat Thauban ini tidak ada, dan Rasulullah pada saat itu yang menjadi imam subuh melihat bahwasanya Thauban tidak ada. Kemudian ditanyakanlah kepada para sahabat, wahai para sahabatku, di manakah Thauban? Ternyata di antara para sahabatnya tidak ada yang mengenali atau tidak ada yang tahu di mana Thauban berada. Kemudian karena Rasulullah itu ingin para sahabatnya ikut sholat berjamaah bersama gitu ya, tidak ada yang ketinggalan, maka ditunggulah oleh Rasulullah SAW. Beberapa saat ternyata Thauban tidak kunjung hadir. Akhirnya diputuskan oleh Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah. Kemudian selepas sholat berjamaah subuh itu, Rasulullah SAW bertanya pada sahabatnya, wahai para sahabatku, adakah yang tahu di antara kalian di manakah rumah Thauban? Kemudian di antara para sahabatnya ada yang tahu rumah Thauban di mana. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabatnya ini untuk nengok ke rumahnya Thauban. Yang menarik jamaah sekalian, dari perjalanan Rasulullah SAW dari masjid ke rumahnya Thauban ini ternyata memakan waktu 3 jam. Dan juga jadi Rasulullah SAW berangkat setelah subuh sampai itu di waktu duha. Nah, ini yang sangat menarik sekali ya. Jadi 3 jam perjalanan untuk menempuh ke rumahnya Thauban ini. Kemudian ketika datang ya, sudah pada hadir di rumahnya Thauban, kemudian diketoklah pintu rumah Thauban. Ternyata yang keluar adalah istrinya.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada istrinya, wahai istri Sauban, di manakah Sauban? Gitu ya. Saya tidak melihatnya tadi subuh. Kemudian ketika ditanya, ternyata istrinya menangis. Dan ketika itu istrinya menjawab, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Sauban meninggal tadi malam. Nah kemudian Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya menyolatkan dan mendoakan Sauban ini. Nah kemudian istrinya ketika selepas itu ya menyolatkan dan mendoakan, akhirnya istrinya memberitahukan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sebelum Sauban meninggal atau sebelum dia didatangi sakaratul maut ya, ada 3 kalimat yang membuat diriku bingung gitu ya sebagai seorang istri. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah itu? Kemudian istrinya menjawab, yang pertama adalah Sauban mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, Sauban berkata, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga adalah Sauban berkata, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Al-Hadid ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Di mana pada saat itu pasti setiap manusia akan ditampakkan sebelum dia menjelang sakaratul maut, dia akan ditampakkan apa balasan dari amal-amal yang ia kerjakan ketika di dunia. Akhirnya Rasulullah menjawab satu persatu dari alasan kenapa Sauban mengucapkan kenapa. Kenapa yang pertama, ketika ditampakkan pahala dari bagaimana ia mau berangkat dari rumahnya ke masjid gitu ya, menempuh perjalanan 3 jam gitu ya, menempuh waktu 3 jam, ketika dia melihat balasan yang ia dapatkan dari sesuatu yang ia kerjakan itu, maka dia menyesal, ya Allah kenapa nggak lebih jauh lagi masjidnya. Kemudian yang kedua adalah pada saat musim dingin, Sauban ini hendak pergi ke masjid, dan dia karena saking dinginnya itu dia mengenakan 2 pakaian hangat, yang barunya di dalam, yang bekasnya di luar, yang jadi double-nya. Akhirnya ketika perjalanan ke masjid, melihat ada salah seorang sahabatnya yang kedinginan. Akhirnya Sauban dengan refleksnya gitu ya, melepas pakaian hangat yang bagian luar dan memberi kepada sahabatnya. Ketika melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan itu, Sauban merasa menyesal. Ya Allah, kenapa nggak yang baru? Kalau yang baru kayaknya bisa deh, lebih banyak lagi pahala atau ganjaran yang aku dapatkan. Kemudian kenapa yang ketiga adalah Sauban ini orangnya suka sedekah gitu ya. Nah kemudian di suatu saat ketika Sauban sedang makan roti, didatangi oleh fakir miskin, dan fakir miskin tersebut meminta apa yang Sauban makan. Kemudian Sauban membagi 2, sebagiannya untuk Sauban dan sebagiannya lagi untuk fakir miskin tersebut. Kemudian setelah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa ganjaran dari apa yang ia berikan kepada fakir miskin tersebut, ia merasa menyesal, ya Allah kenapa enggak semuanya gitu ya. Kalau bisa semuanya, aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi pahala yang engkau berikan gitu kepada aku. Jemaah sekalian, apa yang dikisahkan tadi oleh Sauban radhiyallahu an, sahabat Sauban radhiyallahu an ini menjadi pelajaran bagi kita. Dengan apa kesempatan yang Allah berikan saat ini kepada kita semua, kita sama-sama manfaatkan untuk bisa memaksimalkan beramal soleh. Jangan sampai kita menyesal ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk pulang ke hadapannya. Jangan sampai ada perkataan fa'asaddaqu wa akum minas sholihin, ya Allah berikanlah kesempatan 1 detik aja, biarkan saya untuk beramal soleh, biarkan saya untuk menyempurnakan amal soleh saya ya Allah, biarkan saya untuk bisa rajin ke masjid, bisa sama-sama memakmurkan masjid. Ya Allah berikan kesempatan saya untuk membaca Al-Quran, ya Allah berikan kesempatan saya untuk sedekah. Nah semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika Allah panggil ke hadapannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kisah Sauban ini radhiyallahu anhu, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jemaah sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.